apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Timur bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Satu keluarga penumpang mobil di Pasuruan tertabrak kereta, 4 orang meninggal, 1 balita selamat. Puluhan anggota geng motor di Surabaya menghajar 2 pemuda pengendara dan merampas motornya. Serunya balapan aneka miniatur perahu di Sungai Kediri. Selain lomba, kegiatan itu juga untuk kampanye kebersihan sungai. Kita ke informasi pertama, perlintasan kereta api tanpa palang pintu kembali memakan korban. Kali ini sebuah mobil sedan berpenumpang 1 anggota keluarga di Pasuruan ditabrak kereta api Mutiara Timur. Akibatnya 4 orang meninggal di tempat, sedangkan seorang balita selamat dengan luka ringan. Sejumlah korban terekam video amatir tergeletak di beberapa titik. Sesaat setelah sebuah mobil sedan yang berpenumpang 5 orang, termasuk pengemudinya, ditabrak kereta Mutiara Timur jurusan Surabaya Banyuwangi. Di perlintasan kereta api tanpa palang pintu, Desa Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Minggu siang. Para korban merupakan 1 anggota keluarga dan 4 diantaranya meninggal dunia di lokasi kejadian. Seorang lagi penumpang yang masih balita ditemukan selamat dengan hanya mengalami luka ringan. Seluruh korban dievakuasi polisi dibantu warga untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Primob Watu Kosek Pasuruan. Korban meninggal dunia adalah Muhammad Muhaimin, 33 tahun, pengemudi, serta istrinya Suci Nurjanah, 33 tahun, bersama 2 anak mereka, Muhammad Yisran Alim, 9 tahun, dan Putri Indah Ramadhani, 6 tahun. Sedang anak balitanya yang masih berusia 1 tahun, bernama Rizka Putri Maharani, selamat dan hanya mengalami luka ringan. Menurut warga, mobil melaju dari arah Jalan Pantura menuju Jalan Desa Gunung Gangsir. Sebagian warga yang mendengar suara benturan keras kemudian keluar dan mendapati kecelakaan maut tersebut. Tiba-tiba terdengar suara keras dari luar rumah. Saya lihat posisinya sudah ada mobil tertabrak. Diketahui korban total 5 orang, 4 orang meninggal dunia, 1-nya masih hidup, Pak, yang masih balita, masih kecil. Satu keluarga ini, Mas? Satu keluarga. Ini mobilnya dari mana, Mas? Mobilnya kata orang banyak yang bilang dari arah utara mau ke selatan. Selatan. Ya. Terus tertabrak dari kereta? Kereta dari arah barat ke timur, kereta Mutiara Timur. Timur. Oke. Akhirnya meninggal ini, Mas? Akhirnya meninggal, Pak. Satu keluarga lah. Satu keluarga. Kapolsek Beji Kompol Ahmad Sukianto mengatakan saat peristiwa terjadi relawan telah memberikan peringatan, namun pengemudi menerobos palang. Memang TKP-nya tidak berpalang pintu, tapi sudah dijaga oleh relawan oleh dua orang. Terus setelah kejadian ini sama koordinasi dengan Daob 8, dengan Disub, Pak Kades Gunung Gangsir dan warga sekitar, akhirnya kami melakukan langkah untuk memantau jalan biar tidak bisa dilewati oleh Roda 4, hanya bisa dilewati oleh roda 2. Kecelakaan di perlintasan kereta api tanpa palang pintu Desa Gunung Gangsir telah 3 kali terjadi dalam sebulan terakhir. Oleh karena itu, pihak desa, polisi, serta PT KAI sepakat menutup jalan desa dari arah perlintasan kereta untuk kendaraan roda 4. Dan di Ari Gafur dan Sri Rama melaporkan dari Pasuruan. Seorang pekerja migran Indonesia atau PMI asal Ponorogo menjadi 1 dari 7 korban meninggal dunia akibat kebakaran di sebuah apartemen di Hong Kong. Kabar itu membuat duka mendalam bagi keluarga korban. Suasana duka terjadi di rumah Dina Martiana di Desa Tajuk, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Sejumlah warga terus berdatangan untuk bertakziah ke rumah orang tua wanita berumur 36 tahun tersebut. Sementara suami korban, Suhodo, hanya bisa tertunduk sedih.
Pria berumur 37 tahun ini masih belum percaya jika istrinya ikut meninggal dunia dalam kebakaran di apartemen Wang Fu Court, Taipo, Hong Kong, Rabu 26 November lalu. Kabar duka itu pertama kali diterima adik korban, Riko Andi. Dia mendapat telepon dari KBRI Hong Kong Sabtu siang, 29 November 2025. Riko mengatakan komunikasi terakhir kakaknya dengan sang suami Suhodo terjadi pada Rabu pagi, 26 November 2025, sebelum kebakaran terjadi. Kalau kemarin itu dari pihak agennya itu bilang ya terjebak di ruangan karena mau turun itu nggak bisa turun tangga karena kan udah asap dari bawah itu naik gitu. Jadi tapi satu-satunya cuma diam di ruangan itu menunggu pertolongan. Di lantai berapa? Di lantai 20. Baru tadi malam kita diberitahu oleh Pak Kepala Desa bahwa memang yang menjadi korban salah satu tragedi di Hong Kong itu adalah warga Tajuk, yaitu Mbak Dina Martiana, putra dari Pak Samud. Jadi memang kejelasannya masih tadi malam dari saya pribadi. Anak pertama dari 4 bersaudara pasangan Samud dan Suyuti bekerja menjadi asisten rumah tangga atau ART di apartemen Wang Fu Court, kawasan Taipo, Hong Kong sejak 3 tahun lalu. Keluarga berharap jenazah ibu satu anak ini bisa segera dipulangkan ke tanah air untuk dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Dirgo Suyono dan Sri Rama melaporkan dari Ponorogo.